Mau kemana Pak kok pakai kopiah? Kamu ini hari Jumat, mau Jumatan Bapak. Katanya sadar hukum dan tertib lalu lintas. Emang kenapa? Itu Bapak nggak pakai helm, Kan ujinya dekat situ aja. tapi kan tetap lewat jalan raya Pak. Yalah, helm dulu. Udah pakai helm nih. Mau protes apa lagi? Bapak polisi gagahnya gitu kok helmnya warna pink. Emang kenapa? Kayak cewek Pak. Gitu ya? Ya udahlah, ganti lagi. Kamu itu. Ya, Pak, bareng dulu ya. Iya Pak. Pak kok kayak ada yang kurang ya? Apanya? Helm sudah, kopiah sudah. Ini, terus apa lagi? Itu spionnya kok cuma satu, yang satunya nggak ada. Iya, ya. Ini kemarin spion ini nggak tahu kenapa saya lepas. Nah, ini parah nih. Sudah Bapak dulu, nanti telat nanti. Tenang, tenang. Sudah kan dua spionnya ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Wahai para subscriber, wahai para viewer, wahai para follower, saya doakan semoga Anda diberikan sehat, yaitu sehat jasmani maupun jiwani, serta dilindungi Allah SWT dimanapun, kapanpun, dan segera dilepaskan belenggu anxiety psikosomatis maupun asam lambung dari diri Anda. Sebaliknya saya juga meminta doa sama rekan-rekan juga, biar saya diberi kesehatan oleh Allah SWT, yaitu nikmat sehat. Ya udah, nikmat sehat saja ya, karena rezeki itu mengalir ya, rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi saya mohon doanya sehat saja begitu. Oke. Bosan lihat saya? Bilang aja bosan ya, tapi saya tidak bosan memberikan motivasi pada Anda semua ya. Tentunya di sini Anda itu ya harus teliti ya. Harus teliti, harus nonton video saya ini jangan di skip-skip begitu. Karena apa? Setiap yang saya ungkapkan itu mengandung ilmu ya, mengandung trik dan strategi begitu. Kalau Anda men-skip video saya 2 detik aja lah Anda skip, padahal di situ sudah ada ilmu yang di pertanyaan Anda itu ya. Komen Anda itu, saya bahas apa ya? Misalnya saya bahas kelingan, Anda masih bertanya bagaimana cara mengatasinya. Berarti itu tandanya apa? Anda melihat hanya membaca judulnya atau nonton tapi dipercepat gitu. Nah, biasakan ya, Anda ikuti prosesnya ya, seperti Anda mengikuti alur prosesnya sembuh Anda nanti, detik demi detik, menit demi menit ya, jam demi jam, itu Anda nikmati. Sama seperti nonton video saya ini, detik demi detik, menit demi menit, Anda ikuti aja alurnya itu ya. Kalau ada iklan skip nggak apa-apa, tetapi video saya jangan dipercepat begitu. Jadi terima kasih yang punya akun Andromeda yang dari Sulawesi ya. Halo Sulawesi yang punya akun Andromeda, Anda komentarnya top Markotop. Yaitu komentarnya intinya kalau nonton video seorang motivator itu jangan di skip. Karena apa? Waktu Anda skip ya, waktu di skip itu padahal di situ ada solusi. Nah, karena Anda skip jadi Anda bertanya di kolom komen gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, biasakan ya, biasakan begitu. Kalau ada hemat kuota, ya Anda download dulu. Kalau ada wifi begitu ya, jangan Anda percepat ya. Ini ada ilmu loh, ilmu gitu ya.
Dan yang baru bergabung, silahkan Anda tonton video saya yang dulu-dulu ya, biar Anda paham. Jangan di skip ya, karena apa yang saya ungkapkan ini berdasarkan pengamatan riset yang saya lakukan. Dokter itu juga melakukan riset, tetapi saya juga melakukan riset. Riset ke siapa? Ke diri saya. Gitu. Melakukan penyelidikan dan pengamatan di diri saya, yang akhirnya saya tahu, oh ternyata saya ini butuh ini loh, saya ini butuh itu ternyata. Nah, disitulah akhirnya timbul yang namanya trik dan strategi. Nah, gitu. Oke, langsung ke topik saja. Jangan subscribe, jangan di skip ya, dan jangan lupa subscribe. Anda harus berjanji. Saya berjanji tidak akan skip video Bapak Suyono. Nah, tirukan. Ya, Anda sudah berjanji sendiri ya. Nah, begini, trik saya dan strategi saya untuk mengubah pola pikir ya, untuk memperbaiki psikis dulu ini ya, psikis dulu. Karena apa? Anxiety, psikosomatis maupun asam lambung itu bisa berasal dari psikis ya. Kalau anxiety, psikosomatis itu jelas sakit pikiran. Kalau asam lambung itu memang sakit fisik, tetapi pemicunya bisa dari psikis kita. Nah, itulah yang namanya psikosomatis. Psiko itu adalah pikiran, soma itu adalah badan. Kalau salah mohon dikoreksi, karena saya tidak ada basic masalah kedokteran, masalah psikologi, maupun masalah ilmu jiwa yang lain. Gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, ya. Tapi sebelum ke topik, begini, tadinya saya itu ingin membuat video ini sambil berdiri, ya. Tetapi kabel saya ini, kabel mikrofon ini hanya 1,5 meter. Kalau saya berdiri nanti setengah badan. Mending saya begini, karena saya tahu, ya, wanita itu suka laki-laki yang berdiri, apalagi berdiri lama. Tetapi laki-laki itu suka sama perempuan yang berbaring, gitu. Ya atau tidak? Hai kamu laki-laki, hai kamu perempuan, ya atau tidak? Oke, begini ya. Yang pertama, saya itu menghindari orang-orang yang selalu kalau ketemu saya itu bilang saya kurus, bilang saya pucat, kayak bilang saya jalannya kayaknya kok nggak stabil, Yon kamu. Itu memang saya hindari dulu ya. Waktu saya penyembuhan psikis ya, saya hindari dulu. Karena apa? Apa yang mereka ucapkan itu bisa menjadi sebuah sugesti. Kalau sugesti sudah masuk di sini, karena kita menderita kecemasan ya, psikosomatis, akhirnya sugesti itu kalau sudah di pikiran bawah sadar itu, sugesti itu hilangnya itu susah sekali. Nanti ujung-ujungnya Anda pikir terus itu. Anda pikir, misalnya Anda dibilang, kok kamu kurus, kok kamu pucat, dan sebagainya, kok kamu. Selalu aja dia mengamati pada diri kita. Dan dia ungkapkan, kok kamu kurus ya? Kenapa? Kamu sakit apa sebenarnya? Mikir apa? Begitu. Nah, itu saya yakin Anda pikirkan sampai Anda tidak bisa tidur. Itu saya yakin ya, saya yakin. Saya juga begitu ya. Dulu kalau ada orang yang bilang, Yon, kok kamu sekarang kurus ya? Kok kamu pucat pasi ya? Kok mata kamu celong ya? Kok pipi kamu kempot ya? Dalam hati saya, orang ini tuh mengamati saja badan saya ini. Nah, di situ saya merasa jengkel ya, namanya manusia biasa ya, apalagi saya saat itu menderita anxiety psikosomatis, jengkel sekali saya. Akhirnya saya itu pikirkan terus, sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Karena apa? Setiap saya ketemu orang pasti ngomongnya gitu terus. Nah, ya orangnya ya itu saja. Untung satu ruangan sama saya itu orangnya ceria semua, jadi ya itu yang mendukung saya untuk mengembalikan psikis saya. Nah, dari situ saya akhirnya secara tidak sengaja
saya saat itu mandi pagi hari ya. Mandi di pagi hari. Selesai mandi, biasa kalau laki-laki pakai handuk gitu aja ya kan. Mau dari kamar mandi, mau ke kamar ganti baju, itu pakai handuk aja begini. Ya, setelah itu handuk saya lepas, berarti saya kan nggak pakai baju, ya kan. Terus saya di cermin tuh lihat, kebetulan saya kok melihat diri saya begitu. Terus, coba saya tak ngaca gitu ya. Saya ngaca itu. Saya ngaca, oh iya memang kepala saya itu kayaknya itu ada perubahan. Oh bener ya, saya itu kayaknya pucat. Oh bener ya, saya kayaknya itu sayu. Oh iya bener ya, mata saya celong. Oh ternyata bener pipi saya menjadi kempot. Begitu ya. Saya dari kaca itu saya lihat. Terus saya turun lagi ke bawah. Oh iya, tulang rusuk saya mulai kelihatan. Mulai kelihatan, berarti bener saya ini kurus. Bener sekali saya kurus. Saya turun lagi ke bawah di perut. Oh iya, perut saya ini kayaknya ada perubahan deh. Kok kayaknya kencang ya? Kenapa? Ada apa ya di perut saya itu? Saya bilang, saya terus turun lagi ke bawah. Kaget saya. Duh, kok burung saya hilang? Ternyata burung itu sembunyi di semak-semak. Karena apa? Waktu saya sakit itu tidak memperhatikan semak-semak. Saya nggak pernah saya rapikan gitu. Saya kaget, burung saya mana? Ternyata sembunyi di semak-semak. Terus saya bilang gini sama burung saya, burung, kamu itu biasanya pagi itu sudah berkicau. Dulu itu kamu rajin bangun pagi. Pagi-pagi kamu sudah bangun. Tetapi kenapa kamu sekarang kok sembunyi di semak-semak? Kenapa kamu kok tidak pernah berkicau? Dan kenapa kamu kok tidak pernah bangun? Kasihan sekali nasibmu burung. Sabar ya burung. Saya bilang begitu. Ya itulah. Ya jadi saya menghindari orang-orang yang selalu memberikan sugesti saya yang negatif. Itu saya hindari dulu, ya, saya hindari. Terus terang saya hindari, ya. Nanti tapi tunggu dulu. Terus yang kedua, saya menghindari berita-berita yang istilahnya membuat saya itu semakin tidak menentu. Misalkan, ya, ada berita tentang COVID. Waktu saya penyembuhan itu kan berita COVID itu sedang marak-maraknya. Nah, saya hindari berita itu. Berita masalah COVID, ada orang meninggal karena COVID, lonjakan COVID dalam sehari gini. Itu saya hindari. Sudah. Saat itu juga saya tidak pernah memutar televisi, menonton televisi. Betul. Ya, biarpun sinetron saya nggak mau nonton, karena sinetron itu ya, apalagi di sebuah TV itu sinetron, itu tiap hari sinetron yang judulnya ada berbagi suami, yang judulnya ada berbagi istri, yang judulnya ada istri saya selingkuh, suami saya selingkuh. Itu nggak perlu Anda tonton. Anda nonton YouTube saya aja ini kalau sakit psikosomatis begitu ya. Hindari nonton berita-berita yang membuat Anda itu makin mengingat sakit Anda begitu ya. Semoga Anda paham begitu. Itu yang memang saya hindari. Nah, terus yang ketiga, media sosial. Langsung media sosial saya itu yang namanya Instagram saya hapus ya. Kalau apa namanya Facebook emang saya sudah nggak punya, itu sudah nggak punya karena saya orang gaptek ya. Nah terus saya tidak mau googling gejala-gejala penyakit karena apa? Lihat ya, begini, dengarkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu menjadi sebuah sugesti. Kalau Anda membacanya ya, membaca masalah gejala-gejala penyakit, gejala penyakit lah, itu kalau bisa Anda hindari. Nah, itu trik dari saya dalam mengubah yang namanya mengembalikan psikis dulu ya. Biar hati kita tenang begitu. Biar tenang. Anda hindari, kalau Anda ingin menyontoh tips dari saya, ya hindari pergaulan Anda dengan orang yang sering
misalnya sering gibah, sering ngomongin orang. Gibah itu yang ngomongin orang. Yang sering ngajaknya itu berdebat, hindari. Anda ngalah saja, banyak diam begitu. Ya, kalau Anda bosan mendengarkan orang itu bicara, pergi saja begitu. Tetapi dengan santun, maaf saya ada perlu begitu ya. Jadi pergaulan itu juga menentukan yang namanya kembalinya psikis kita ya. Karena pergaulan itu pasti ada omongan, dan omongan itu pasti ada yang menyinggung perasaan. Bukan berarti kita harus jangan bergaul sama masyarakat. Enggak begitu. Maksudnya hindari orang yang punya tipe yang kayak gitu. Kalau Anda ingin bersosialis dengan tetangga apa, ya silahkan. Tetapi kalau tetangga itu sudah menjurus ke omongan yang masalah penyakit, masalah menggibah orang dan sebagainya, nah itu Anda, maaf ya, saya ada perlu sedikit begitu di rumah, begitu ya. Nah, itu trik dari saya, yaitu pandai-pandai Anda mencari orang yang bisa Anda ajak sharing, ya. Ya, tentunya di sini harus orang yang memahami tentang anxiety psikosomatis, begitu ya. Atau orang yang tidak memahami anxiety psikosomatis tetapi memahami keadaan Anda, begitu. Ya, terus dalam tontonan-tontonan kita di televisi, ya hindari sesuatu yang memicu ingatan Anda tentang penyakit, begitu, tentang sakit hati, luka batin. Misalnya Anda karena pernah pasangan Anda begini, nggak usah nonton sinetron yang judulnya sudah, dari judulnya aja sudah berbagi suami. Apa itu berbagi suami? Nah itu ya, dari bermedia sosial itu juga Anda pilih-pilih. Nah sekarang masalah YouTube ya, YouTube. Setelah saya tahu kalau saya ini anxiety psikosomatis, baru saat itu saya buka YouTube. Nah di situ saya buka YouTube masalah anxiety psikosomatis. Nah, begitu. Yang pertama saya buka, ketemu channelnya Dr. Andri Psikosomatik. Bla 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 bla. Oh, begini toh anxiety psikosomatis tuh ini toh, begitu, dari segi edukasinya. Terus begitu ya. Anda nggak usah lah nonton YouTube yang menakut-nakutkan, yang horor-horor itu, nanti akan terbawa mimpi loh itu ya. Apa yang Anda tonton itu terbawa mimpi. Kalau Anda menontonnya yang horor-horor negatif-negatif, itu terbawa mimpinya itu dengan cepat sekali itu, pasti itu terbawa mimpi, gitu ya. Terus saya ikuti bagaimana biar suasana hati ini rileks ya, bagaimana. Nah saya di situ menemukan channelnya Mas Arya Surya Official yang ahli hipnoterapi. Halo Dokter Andri, salam sejahtera. Halo Mas Arya Surya, Assalamualaikum Mas Arya. Semoga Dokter Andri dan Mas Arya Surya selalu diberikan kesehatan, begitu. Saya yakin Dokter Andri sama Mas Arya Surya tidak nonton channel saya, tetapi bagi Anda yang mengikuti channelnya Dokter Andri atau Mas Arya Surya, tolong disampaikan, Pak Suyono, Bribka Suyono menyapa Anda, begitu ya, tolong ya, ini amanat loh, harus Anda sampaikan. Nah itu ya trik dari saya, begitu ya. Jadi Anda pilih pergaulan yang membangun ya, yang memberikan sebuah motivasi. Kalau bisa Anda harus punya motivator atau mentor ya. Mentor itu bisa Anda dapatkan bisa dari YouTube ya. Anda tonton saja YouTube-nya orang-orang itu yang pernah mengalami, pasti Anda paham gitu ya. Terus Pak Yono kok mengikutinya YouTube-nya Pak Andri Psikosomatis sama Mas Arya, padahal mereka nggak pernah mengalami anxiety psikosomatis. Nah itu, ini saya ambil dulu dari segi edukasinya dulu ya. Harus tahu edukasinya, apa anxiety, apa psikosomatis, gitu. Kalau sudah tahu itu, berarti oh ternyata begitu ya. Akhirnya
saya ini bisa mengamati sendiri apa benar yang dikatakan dokter Andri itu. Saya selidiki sendiri dari diri saya. Oh iya, betul. Terus dari Mas Arya Surya, yang audio hipnoterapinya. Nah, itu cukup menenangkan hati. Makanya akhirnya saya belajar hipnoterapi. Gitu. Sudah 6 bulan ini saya belajar hipnoterapi. Gitu ya. Tetapi saya belum praktekkan, hanya saya praktekkan di YouTube karena orang belum banyak mengenal saya tentang kalau saya bisa hipnoterapi, karena saya tidak promosi ke orang-orang itu, saya hanya promosi di YouTube gitu ya. Gitu ya. Oke, tetap semangat, jangan kendor ya, jangan kendor. Anda harus merubah pola pikir dulu ya. Anda harus psikis Anda itu harus Anda benahi. Kalau Anda menderita asam lambung ya, Anda harus sembuhkan dulu asam lambungnya. Kalau menurut saya itu asam lambung dulu Anda sembuhkan ya. Karena begini ya, selama Anda merasakan sensasi kembung, mual, ingin muntah, sering sendawa dan sebagainya, itu untuk berpikir positif itu susah ya. Jadi sembuhkan dulu asam lambung dengan konsultasi ke dokter ya. Itu karena asam lambung ini sebuah dilema antara pikiran dan pola makan, itu berkesinambungan begitu. Oke, mungkin hanya itu saja. Tetap ikuti YouTube saya, channel saya, nanti akan saya bedah, akan saya kupas tentang insomnia ya. Saya nanti akan bedah tentang insomnia karena saya punya trik dan strategi untuk menghilangkan insomnia gitu. Nah, makanya kalau nonton itu harus sampai selesai gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.